Sahabat, sekarang saya sedang berbicara tentang kepemimpinan desa inklusif. Setelah saya juga sudah menyajikan video tentang mengkaji ulang tentang konsep desa inklusif itu sendiri. Saya tidak berbicara kepemimpinan dari sisi kemampuan, melainkan dari sisi kekuasaan, kerakyatan, dan sekaligus juga keadilan. Ini saya memulai dengan aspek filosofis dan kebajikan. Kepemimpinan desa inklusif itu secara filosofis kita letakkan pada kebajikan sila keempat atau kerakyatan dan sila kelima keadilan dalam Pancasila. Ini dua sila ini disebut oleh founding fathers kita, Soekarno, itu sebagai bintang penuntun dinamis. Kalau sila-sila sebelumnya itu sebagai meja dasar statis. Bintang penuntun dinamis ini terutama untuk mencapai tujuan negara yang dibimbing secara tegas dan jelas dengan peta jalan oleh konstitusi kita, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Bersatu itu seperti sila ketiga persatuan Indonesia dan itu menjadi poin penting di meja dasar statis. Tetapi kalau untuk bintang penuntun dinamis untuk tujuan negara itu terutama pada berdaulat serta adil makmur. Secara sosiologis, desa inklusif itu kita letakkan dalam basis desa sebagai entitas kolektif yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Ini empat kata kunci yang itu menjadi misi undang-undang desa. Selama ini jarang dibicarakan orang, karena orang itu lebih banyak berbicara tentang maju, mandiri, sejahtera. Tetapi kata kuat dan demokratis ini jarang dibicarakan atau malah diabaikan orang. Artinya inklusif itu ya masuk dalam demokratis itu. Tetapi kita tidak mungkin punya desa inklusif, punya desa demokratis tanpa desa yang kuat. Desa kuat itu artinya ya dia punya kuasa, punya otoritas yang kuat, entah itu berhadapan dengan masyarakat setempat atau warga dan bahkan dengan kuasa supra desa. Kolektivitas desa itu terus-menerus dicapek-capek oleh kuasa negara dan modal. Ini saya kira kolektivitas itu menjadi penanda penting bagi desa, ya meskipun tidak seluruhnya kolektivitas, tidak seluruhnya kolektif begitu ya, karena terus-menerus dicapek-capek itu tadi, tetapi pada prinsipnya ya desa itu tidak menjadi kuat tapi juga tidak sirna. Meskipun negara maupun supra desa itu terus-menerus mencapek-capek untuk meluruhkan kolektivitas itu, tetapi pada dasarnya kolektivitas itu tidak pernah sirna, meskipun juga tidak sehat dan kuat. Penting juga untuk melihat kepemimpinan inklusif ini dalam kerangka politik dan kekuasaan. Dengan kata lain, kepemimpinan desa inklusif itu sebaiknya dipahami dengan politik, yakni dengan kekuasaan. Secara politik, kekuasaan adalah kunci kedaulatan atau kerakyatan dan pusaka untuk keadilan. Tanpa kekuasaan, maka cita-cita keadilan itu tidak mungkin terjadi. Ini pernah disampaikan oleh filsuf Pascal ya. Sebaliknya memang kekuasaan tanpa keadilan itu ya akan menimbulkan tirani. Siapapun yang diberi kekuasaan akan mencari pengetahuan untuk menjalankan kekuasaan itu. Sebaliknya pemberian pengetahuan tanpa kekuasaan hanya akan membuahkan ketidakpedulian dan merosotnya tanggung jawab. Ini saya kutip dari Benjamin Barber dalam karyanya Strong Democracy tahun 1984. Ini penting untuk saya sajikan karena pengembangan kapasitas melalui pelatihan itu ya tidak akan membuat desa yang kuat. Desa kuat itu hanya bisa dilakukan kalau kekuasaan itu dideliver atau dibagi kepada desa
seperti kita menggunakan asas rekognisi dan subsidiaritas. Selama ini itu ada kecenderungan kita memahami kepemimpinan itu secara antipolitik. Karena keutamaan demokrasi saintifik dalam masyarakat yang secara formal demokratis, kebanyakan orang memahami segala hal, baik itu pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, kebijakan, regulasi, kepemimpinan, perencanaan, penganggaran, dan lain-lain itu secara antipolitik, alias anti kekuasaan. Jadi konsep-konsep itu umumnya dipahami dengan cara teknis. Padahal dia ya ngomong penganggaran itu kan sebenarnya ada politik anggaran, karena anggaran itu menjadi medan pertengkaran, kontestasi para pihak. Setidak-tidaknya ya ada pemerintah dan rakyat yang bergulat, terutama untuk memperjuangkan penganggaran yang berpihak pada rakyat. Kaum positivis membenci kekuasaan, memandang kekuasaan secara patologis. Ia misalnya mengatakan bahwa kepala desa adalah despot yang merampas sumber daya. Ia mengabaikan, pendapat itu mengabaikan kuasa rakyat yang sanggup mengolok-olok dan menegosiasi elit. Jadi artinya cara pandang positivis itu kalau melihat kekuasaan ya jelek lah. Termasuk melihat kepala desa itu ya lalim atau despot. Ini cara pandang ini antara lain mengatakan bahwa dana desa itu tidak akan efektif, tidak akan sampai kepada orang banyak karena menurut mereka dana desa itu dirampas oleh kepala desa itu. Jadi menurut saya cara pandang ini sebenarnya mengabaikan kuasa rakyat. Jadi meremehkan lah. Rakyat itu ya bisa dia mengolok-olok, menjadikan kepala desa menjadi buah bibir dan seterusnya. Kaum pragmatis teknokratis, praktis teknokratis menghindari bicara kekuasaan. Mereka nggak punya kamus kekuasaan. Suka merekayasa apapun secara teknis instrumentalis. Mereka menerjemahkan empowerment menjadi pemberdayaan. Ini contohnya ya, dengan fisika bukan dengan politik. Mereka suka melakukan inovasi yang membuahkan NSPK, norma standar prosedur kriteria, SOP, standar operasional prosedur, perangkat, aplikasi, dan lain-lain. Mereka juga memahami inklusif sebagai label yang diberi indikator secara saintifik, dilengkapi dengan pendekatan afirmasi tanpa konstitusi. Menurut cara pandang ini ya perangkat NSPK, inklusif itu ya, transparansi itu sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Jadi dengan kata lain ya kaum praktis teknokratis ini alat itu segala-galanya, aplikasi itu segala-galanya. Sebagai tujuan dan sekaligus juga sebagai kekuasaan untuk mengendalikan orang banyak. Termasuk desa itu dikendalikan dengan NSPK, dengan SOP, dengan aplikasi dan sebagainya, padahal aplikasinya hancur lebur. Kaum moralis mengabaikan kekuasaan. Moralitas itu penting, tetapi ia menjadi berbahaya ketika menjadi moralisme yang 11-12 dengan malaikatisme. Ini yang sering saya kritik, malaikatisme itu ya orang merasa kayak malaikat, merasa enggak punya nafsu, enggak punya kepentingan gitu ya. Dan saya juga sering mengatakan bahwa manusia itu bisa menjadi setan tapi tidak mungkin menjadi malaikat. Manusia adalah manusia yang tentu punya interest, punya kepentingan, punya akal sehat pengetahuan, punya nilai dan moral. Itulah manusia. Jadi artinya ya jangan melihat manusia itu jangan dengan norma terus. Kalau melihat dengan norma itu namanya malaikatisme. Pendekatan malaikatisme yang normatif ini gagal membaca realitas kekuasaan yang bergulat di medan rakyat. Jadi realitas itu tidak dipahami dengan baik, tetapi karena mereka itu apapun ya dibaca dengan moralisme. Kalau misalnya ada money politics ya itu dibaca itu sebagai kebejatan moral, bukan sebagai bentuk bagaimana
rakyat itu menegosiasi elit, karena pada dasarnya negara itu tidak hadir dengan baik kepada rakyat. Ini juga jebakan ya, ada kepemimpinan saintifik. Entah sadar atau tidak sadar, perbuatan saintifik moralis itu juga sebagai kekuasaan. Mereka anti kekuasaan, tapi sebenarnya mereka itu adalah kekuasaan, yakni jenis kekuasaan teknokratis tiranis yang melayani diri sendiri. Apapun yang mereka pikirkan, konsep-konsep yang mereka bawa itu ya untuk melayani diri sendiri, bukan melayani rakyat. Atau ini sebagai kekuasaan yang mengutamakan kebenaran tetapi mengabaikan kebaikan. Jadi mereka benar, memonopoli kebenaran. Meskipun kalau itu difalsifikasi dengan teori-teori kritis, sebenarnya kebenaran yang mereka miliki itu hancur lebur juga gitu. Jadi ini sekali lagi kekuasaan saintifik moralis ini bukan kekuasaan untuk melayani kerakyatan dan keadilan. Cara pandang saintifik, baik itu positivis, teknokratis, dan moralis, yang anti politik kekuasaan sangat dominan dalam memahami dan merekayasa kepemimpinan. Teori dan ajaran kepemimpinan begitu melimpah dalam ilmu sosial, psikologi, dan manajemen banyak berpengaruh terhadap konseptualisasi kepemimpinan. Menurut cara pandang ini, kepemimpinan adalah sesuatu yang positif, sedangkan penguasa dikonstruksi secara negatif. Sehingga ini memunculkan konsep-konsep yang normatif seperti kepemimpinan transformasional dan sebagainya. Secara positivistik, kepemimpinan bukan kekuasaan melainkan kemampuan atau kapasitas visioner. Orang sering berpendapat secara teknokratis bahwa kemajuan dan kemandirian desa tergantung pada kepemimpinan dan kapasitas SDM perangkat desa yang syarat dengan dimensi manajerial dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Dengan kalimat lain, leadership adalah soal entrepreneurship. Kepemimpinan sama dengan kewirausahaan. Secara moralis, kepemimpinan adalah teladan, bukan perintah, bukan pula nasihat, tetapi teladan. Karena teladan, pemimpin harus begini, harus begitu, normatif seperti malaikat tanpa kepentingan atau tanpa pamrih, seperti frasa sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jadi pemimpin itu dibayangkan sebagai sosok yang moralis, sosok yang bersih, yang suci, yang satu strip di bawah malaikat. Kalau punya watak di luar itu dianggap bukan pemimpin gitu ya. Ini namanya moralis normatif. Intinya kepemimpinan saintifik adalah kepemimpinan positif yang diukur dengan banyak indikator-indikator positif, moralis, normatif begitu ya. Nah, ini namanya kepemimpinan saintifik yang selama ini begitu dominan untuk membaca kepemimpinan, dan siapapun yang menjadi kepala pemerintahan itu tidak didudukkan sebagai pemerintah gitu ya, tapi didudukkan sebagai pemimpin yang terpusat pada sosok itu tanpa melihat struktur, institusi maupun pergulatan kekuasaan antara sosok pemimpin itu dengan orang banyak. Saya mempertanyakan kepemimpinan sebagai teladan. Teladan adalah kosakata lazim untuk memahami kepemimpinan. Hastabrata adalah ajaran kepemimpinan yang sudah mengakar kuat. Tetapi ini menurut saya salah kaprah dan paradoks. Hans Sandloff pernah menyebut kepemimpinan kepala desa yang menjadi suri teladan atau pusat teladan atau exemplary center. Tetapi pemerintahannya otoriter. Tentu ini studi Hans Sandloff ini settingnya pada zaman Orde Baru dulu. Saya membahasakan ya kepala desa model dulu itu dia budiman secara sosial tetapi serigala secara politik. Atau dia baik gitu ya, pemurah, benevolen di hadapan orang banyak, tetapi di dalam kantornya, di dalam organisasi itu lalim, kemaruk, pengen mengambil semuanya. Nah, ini menjadi ajaran yang sudah lama mengakar kuat karena norma teladan itu ya. Di
Di zaman sekarang suri teladan itu cukup berguna untuk menjadi inspirasi, tetapi bukan untuk eksekusi. Jadi artinya pemimpin itu lebih banyak apakah dia memberikan teladan, memberikan inspirasi bagi banyak orang. Jadi bukan persoalan bagaimana mengeksekusi kekuasaan dan kewenangan. Terutama eksekusi untuk proteksi dan distribusi dalam pemerintahan. Saya ingin mengatakan bahwa kepemimpinan itu harus dipandang sebagai kekuasaan. Kekuasaan adalah pintu pertama dan utama untuk memahami dan mentransformasikan kepemimpinan. Dengan kalimat lain, kepemimpinan itu adalah penggunaan kekuasaan atau exercising power, bukan hanya penggunaan kemampuan, ya, melainkan kekuasaan yang melampaui atau beyond kemampuan dan suri teladan. Secara institusional, desa memiliki kerangka kelembagaan untuk menyalurkan dan memungkinkan kekuasaan menjadi kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab. Ini penting ini ya, jadi pintu masuknya ya kekuasaan. Kekuasaan dilembagakan menjadi kewenangan. Kewenangan itu akan punya akibat menjadi kewajiban. Terutama kewajiban pada orang banyak yang telah memberikan kekuasaan kepada kepala desa. Dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab. Antara lain yaitu harus diceritakan kepada orang lain, kepada orang banyak yang tadi memberikan mandat. Maka kekuasaan kepala desa sebenarnya tidak tak terbatas. Bukan kekuasaan terbatas, tetapi tidak tak terbatas. Kalau hanya kekuasaan terbatas atau dibatasi oleh banyak aturan maupun kebenaran teknokratis, maka kekuasaan bisa menjadi lembam. Kepemimpinan menjadi konservatif, bahkan kekuasaan yang tidak tersalurkan dalam tunggu itu akan bekerja secara informal yang rakus. Secara personal psikologis, kekuasaan mengejawantah menjadi hati berani atau brave heart, atau keberanian untuk mengaktualisasi kehendak, visi, dan eksekusi terhadap hajat hidup orang banyak alias untuk kepentingan rakyat. Penggunaan kekuasaan secara berani itu akan menempa kemampuan melalui proses pembelajaran dan pengalaman yang bermakna. Saya ingin mengatakan bahwa kepemimpinan itu harus ditransform menjadi kepemerintahan. Kepemimpinan adalah soal agensi. Ya penting sebab pertama-tama kepala desa itu diberi mandat oleh rakyat untuk menjadi pemimpin rakyat, bukan sekedar mandor proyek. Kepemimpinan sebagai agensi adalah pintu masuk, tetapi jangan berhenti pada pemimpin yang terpusat pada orang, bukan pada struktur. Kalau hanya orang, maka perubahan tidak akan awet. Jadi cara pandang perubahan desa yang terletak pada sosok pemimpin itu tidak akan awet. Kalau mau awet ya dilembagakan dalam struktur atau dalam institusi. Kita punya undang-undang, berarti kita harus berpikir dan berbuat dengan struktur. Kita perlu transformasi dari sekedar kepemimpinan menjadi kepemerintahan. Saya juga sering mendorong para kepala pemerintahan, termasuk kepala desa itu, ya jangan hanya menjadi pemimpin, tapi berjuanglah menjadi pemerintah yang bisa membebaskan orang banyak dari cengkeraman negara. Antara lain saya juga ingat petuah Profesor Rias Rasyid tentang otonomi daerah dengan sudut pandang politik kekuasaan pemerintahan. Menurut Rias Rasyid bahwa otonomi daerah itu soal devolusi atau pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah, ada diskresi penggunaan kewenangan kepala desa secara leluasa dan demokrasi. Demokrasi itu bisa inklusi, bisa representasi, dan lain-lain. Profesor Pratikno juga menambahkan dengan kosakata negosiasi daerah di hadapan pusat. Serupa dengan ini ada ini ya konsep yang menarik, kontrol dialektik desa terhadap supradesa yang sering disampaikan oleh sahabat Bito Wikantoso, sekarang staf ahli Menteri Desa. Lanjut, ini masih saya bicara soal dari kepemimpinan menuju ke pemerintahan. Pemerintahan desa jika mengikuti nalar sistem pemerintahan NKRI memang hierarkis, formalistik, sentralistik, dan birokratik
yang membuat kekuasaan dan kepemimpinan kepala desa itu menjadi lembam. Hanya kepala desa yang berani, yang sanggup keluar dari sangkar besi pemerintahan warisan kolonial itu. Pemerintahan memang punya banyak makna, tetapi penting untuk saya katakan bahwa pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan untuk pembebasan. Jadi bukan sesuatu yang administratif, tapi mengandung politik dan kekuasaan. Pembebasan berarti bahwa pemerintahan bukan hanya mengandalkan legitimasi politik, legalitas hukum, moralitas normatif seperti teladan seperti malaikat dan efisiensi ekonomis maupun efektivitas administratif. Tetapi pembebasan itu mengandung dan mengutamakan governabilitas. Bagaimana kuasa, wewenang, dan kapasitas. Transformasi institusionalisasi dari kepemimpinan menjadi kepemerintahan memerlukan kekuasaan yang dialektis dan distributif. Diskresi eksekusi pemerintah desa, inklusi suara atau denyut kehidupan rakyat, representasi badan permusyawaratan desa, dan deliberasi musyawarah desa adalah penanda dialektika dan distribusi kekuasaan. Ya, ini saya juga mengambil contoh bahwa pelayanan pelindungan itu juga ranah dialektika antara orang banyak dengan kepala desa. Dan sahabat saya Ari Sujito itu selalu menekankan bahwa ya kepemimpinan itu sesuatu pergulatan, dibuahkan, ditempa melalui pergulatan antara sosok pemimpin itu dengan orang banyak. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa ya menempa kepemimpinan itu tidak bisa dengan pelatihan. Bukan berarti pelatihan tidak penting, itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kekuasaan dan pergulatan tadi, atau dialektika tadi. Dan tentu saja nanti soal kapasitas itu bisa ditempa melalui pengalaman dan pergulatan itu sendiri. Terima kasih.